media massa akan memberi julukan kami lagi, Ormas Tebu. Ormas Tebu, bahkan kami ingin juga jadi disebut Ormas Petani, karena itu hajat hidup masyarakat luas yang harus kita bersamai. Sebulan lalu kami diberi julukan oleh media Ormas Tambang. Nggak apa-apa. Jadi Ormas Tambang, Ormas Tebu, Ormas Tani. Nanti juga kita punya program lain, dan itu sesuatu yang mulia bagi kami, biarpun mungkin bagi media ada nada mengejek, karena mungkin tidak tahu filosofi kami bekerja. Spirit kami sama seperti Pak Bibit tadi, kami ini punya etos sedikit bicara, banyak bekerja. Itu warisan Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah. Kami Muhammadiyah diajari untuk terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan sejak 2 periode ini ekonomi, termasuk pemberdayaan masyarakat. Yang semuanya itu kami lakukan dengan bekerja, berbuat, dan bahkan membangun kemandirian dari bawah. Alhamdulillah sekarang kita punya 167 perguruan tinggi, termasuk yang dikelola oleh organisasi perempuan Aisyah. Ada Universitas Aisyah di Jogja, itu termasuk universitas yang sekarang kategorinya unggul dan punya fakultas kedokteran. Dan dari situ kita punya 16 fakultas kedokteran. Lalu ada berapa Pak Bambang yang kualitasnya unggul ini ya? 12. Ini sebentar lagi ada 5. Dan beberapa ada di ranking dunia. Dari dulu kita bekerja dari nol. Dan bahkan di saat pemerintah belum hadir, kita berbuat. Untuk sekolah ada 8 ribuan, bahkan TK yang dikelola oleh Aisyah ada 22 ribuan di seluruh tanah air. Kita juga masih punya pondok pesantren, ada 449. Rumah sakit ada 126. Klinik balai kesehatan ada 366 di seluruh tanah air. Jadi itu pun sama ya. Apa yang kami lakukan juga dengan modal nol, dan alhamdulillah menjadi besar. Dan 2 periode ini kami bergerak di bidang ekonomi, di bidang pemberdayaan masyarakat. Kita bikin hotel, kita bikin usaha-usaha perumahan, kemudian dimulai juga dari kecil. Di Bro kita sudah punya hotel 136 kamar, termasuk hotel yang cukup besar di sana, yang kita beri nama SM Tower, Suara Muhammadiyah Tower. Universitas Muhammadiyah Malang dan hampir semua universitas itu juga punya kegiatan-kegiatan usaha untuk supaya tidak berbasis pada SPP mahasiswa. Bahkan UM Malang itu, kalau Bapak Ibu sekalian ke Kota Malang, itu ada pusat bermain Sengkaling yang terkenal, itu sudah menjadi milik Universitas Muhammadiyah Malang, yang dulu punya swasta, kami beli. Jadi kami tidak punya uang sebenarnya, kami tidak punya uang, tetapi kami punya spirit, kami punya kegigihan bekerja, kami belajar hemat juga ya, karena hemat ini kan pangkal kaya kata orang tua. Dan dari situ kemudian kita punya banyak hal yang kita miliki. Itu pun belum seberapa dibanding asa kami, kehendak kami untuk ikut membangun bangsa dan negara. Dan di tempat-tempat tadi kami sebut, misalkan pemerintah belum hadir, kami hadir. Di Pulau Arar, Pak Bibit tentu. Satu pulau kecil di Papua,
Papua Barat Daya. Pulau yang terpencil tapi jernih, bersih, masih alami. Penduduknya kalau mau sekolah itu harus pakai perahu tradisional ke Kabupaten Sorong, sangat jauh. Lalu kami rintis TK, SMP, dan SMA. Karena di situ hanya baru ada SD Impres, warisan Pak Harto. Berarti sejak reformasi kan tidak ada sekolah di sana. Begitu kami bangun di sana, alhamdulillah penduduk setempat itu merasakan kehadiran kami. Dan bahkan penduduknya kan 50% dari segi agama, Muslim dan saudara-saudara kami dari Kristen dan Katolik. Dan mereka menjadi rukun karena itu. Kalau bangun masjid bareng-bareng, bangun gereja bareng-bareng. Bahkan ketika saya ke situ, itu turun dari perahu kecil itu disambut oleh hadrohnya Kristen Katolik. Nah, pulang diantar oleh hadrohnya Islam. Jadi itu satu bentuk kerukunan. Saya ambil contoh-contoh yang ringan-ringan saja. Di Timur Tengah Selatan, di daerah Teliu, itu 5 jam kita naik, jadi pulang pergi 10 jam. Kita tahu Timur Tengah Selatan adalah bagian kawasan dari NTT yang susah air, sulit air, kering. Jadi, dan di situ juga kesulitan pendidikan. Kami bangun sekolah SD, SMP, dan sebentar lagi SMA. Lalu kita punya lahan di situ. Kita juga bikin pertanian yang cocok dengan setempat. Tapi ada problem, kan air susah gitu. Akhirnya kami bikin teknologi pengangkat air dari bawah jurang yang jauh sekali. Dan alhamdulillah airnya keluar dan sekarang bisa menjadi sumber air untuk beberapa desa dan kampung sekitar itu. Dan di sana kita tanam tanaman gaharu ya Pak Sapi. Juga belajar tanaman singkong jadi tumbuh baik itu, jadi dan besar-besar ya. Kelihatannya sederhana Pak Bibit, Pak Kamajaya, Pak Bupati, dan teman Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kami lakukan itu sesungguhnya juga merupakan langkah untuk berbagi dengan masyarakat, ikut mengatasi kesulitan mereka. Karena kami punya keyakinan bahwa jika kita mengasihi sesama, bahkan mengasihi alam, Tuhan yang ada di langit akan mengasihi kita. Jadi itu filosofi dari Islam kan begitu. Kemudian juga siapa yang meringankan beban sesama itu Allah akan meringankan. Wallahu fi aunil abdi ma dama abdu fi auni akhi. Maka jangan sampai sebaliknya kita mempersulit hidup orang, apalagi sudah sulit seperti kata Pak Bibit tadi, itu ya Tuhan akan mengazab kita, bisa sekarang bisa yang akan datang. Bahkan orang yang sering mempersulit orang lain itu dia hidupnya bisa sulit sekarang atau yang akan datang. Pasti kalau kita tanam kebaikan sedikit apapun, kebaikan itu akan kembali pada kita. Dan sebaliknya kalau kita bikin keburukan, hatta kita tutup-tutupi, keburukan itu suatu saat akan kembali. Mungkin tidak sekarang karena dia berbuat keburukan di backup oleh berbagai macam perangkat yang kuat, kekuasaan yang hebat, tapi suatu saat dia akan menderita. Boleh kita didaya karena kita piawai, tetapi lagi Gusti Allah tidak sare. Nah, itu filosofi yang terus harus kita tumbuhkan. Bapak Ibu sekalian, kami baru belajar di bidang pertanian. Biarpun sudah kami coba juga misalkan untuk produksi padi itu, alhamdulillah di beberapa tempat sama juga dengan Pak Freddy, kita pakai pupuk organik
bisa menghasilkan dulu petani setempat hanya 4 ton ya, itu kemudian menjadi 6 ton, meningkat 7 ton, dan sekarang bisa 10 ton. Jadi itu cara kami untuk berbagi, dan alhamdulillah penduduk juga merasakan dan mungkin lahan-lahan yang kami kelola di berbagai varietas gitu ya cukup lumayan gitu ya. Dan kami ingin mengembangkan lewat basic riset di perguruan tinggi. Perguruan tinggi kami itu ada jurusan atau prodi pertanian, bahkan fakultas pertanian, juga pertambangan. Jadi ketika kami siap kelola tambang itu bukan tanpa ilmu. Kami punya 5 perguruan tinggi yang basicnya tambang. Kemudian juga mereka, para dosen-dosen ada lulusan luar negeri, itu juga mereka bekerja sebagai tenaga ahli dan lain sebagainya di tambang. Kemudian yang kedua, kita punya 12 SMK tambang. Pak Bibit ketika pemerintah memulai SMK, ternyata agak susah diterapkan di negeri saat itu karena harus siapkan lahan dan segala macam. Kebetulan kami siap semuanya, lahan punya, bangunan punya. Akhirnya ketika kita bangun SMK, Muhammadiyah mungkin satu-satunya lembaga pendidikan swasta yang punya banyak SMK unggulan dan menjadi rujukan, termasuk di bidang pertambangan. Dan kita juga punya pengusaha-pengusaha kader Muhammadiyah yang bergerak di tambang. Jadi, tapi untuk sampai ke situ saja kami berbulan-bulan melakukan kajian, tidak gampang untuk iya dan tidak itu, karena kami punya filosofi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan bertindak tanpa ilmu. Soal kemudian setelah kita melangkah ada salahnya, tidak apa-apa. Ilmu kita ini nanti ketika salah itu ijtihad, pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Yang penting niatnya kan tidak untuk merusak. Selain itu kami punya filosofi keislaman yang disebut Islam berkemajuan, bahwa urusan kehidupan duniawi itu harus kita olah dengan baik, dengan konsep ihsan. Ihsan itu perbuatan yang utama. Kalau nanam harus yang terbaik kan itu, harus berbuat yang terbaik, jangan asal-asalan, itu ihsan. Kalau memberi ya bila perlu orang lain tidak perlu tahu. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita, tidak usah dibalas dengan keburukan. Bila perlu balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Memang tidak mudah. Jadi itu cara kami mengelola kehidupan. Dan wala tufsidu fil ardh. Jangan merusak. Masa sih kita punya niat merusak? Tidak. Tapi caranya juga harus betul supaya tidak rusak. Ternyata nanam padi aja menurut Pak Bibit bisa jadi diangkat jadi profesor pertanian itu kan sebenarnya, karena begitu kami menyimak betul itu tadi bagaimana menanam tebu yang baik supaya produktif. Jadi filosofi keislaman kami itu dunia harus kita olah tapi dengan baik dan jangan merusak. Dan yang ketiga, jangan berlebihan. Harus ada sesuatu yang kita sisakan dan jangan rakus. Nah, karena itu saya yakin periode ke depan itu kalau kita ingin maju di 3 hal kalau saya. Untuk Indonesia tadi seperti yang diharapkan Pak Bibit, Pak Bupati, juga Pak Kamal Jaya. 1, kita warga masyarakat harus punya etos kemajuan. Betul tadi? Jangan malas, bahkan spesifik jangan udut. Bapak-bapak petani, mohon memang Muhammadiyah termasuk ormas yang mengharamkan merokok itu. Tapi waktu itu Pak Bibit, mohon maaf, kami diprotes para petani tembakau. Tapi kami pahamkan, kami tidak bermaksud membunuh usaha tembakau.
Karena apa? Dari segi kesehatan tidak bagus. Yang kedua dari segi ekonomi. Kami ini kan banyak ke kawasan-kawasan yang marginal, kawasan terpencil. Suami-suami yang sebenarnya tidak bisa mencukupi kehidupan rumah tangganya, merokok terus-terus, itu betul 1 bulan bisa berapa itu. Dan karena penghasilan tidak mencukupi, yang ngutang. Jadi kan, oh iya, dari segi kesehatan tidak bagus, dari segi kehidupan yang lain tidak bagus, maka kami mengharamkan rokok. Biarpun ormas lain membolehkan rokok, tapi nggak apa-apa, itu kan ijtihad yang sifatnya pilihan ya. Karena itu tadi, nah kami percaya bahwa penduduk kita pada dasarnya sebenarnya baik, pada dasarnya baik, apalagi dulu kita dijajah lama itu kan, sebenarnya ada dasar etos yang baik. Ada buku tentang pertanian ditulis oleh Gene Scott gitu ya. Dia membantah, dulu kan ada tesis pribumi malas dan petani malas. Lalu dia berdasarkan penelitian di seluruh Asia Tenggara, ternyata bahwa penduduk pribumi dan petani itu punya etos tinggi. Tapi, nah ini penelitian berikutnya, ada Clifford Geertz sedikit agak teori. Dia menyebut bahwa tapi mengalami mengalami involusi istilahnya. Involusi itu petani kalau nanam bekerja dari pagi sampai malam, sore, mereka nggak pernah menghitung berapa biaya yang dia keluarkan, tenaga kerjanya juga nggak dia hitung. Maka ketika panen itu semuanya merasa untung gitu. Nah, padahal sebenarnya rugi kalau dihitung dari apa yang dia lakukan. Apalagi tadi belum ada teori untuk teknologi meningkatkan produksi gitu. Nah, maka harus dibenahi di aspek supaya tidak terjadi involusi. Tapi juga di aspek penduduk memang perlu ditingkatkan. Karena ada sisi lain dari penduduk Indonesia itu, karena alamnya kan indah, iklimnya juga biarpun panas seperti di Rembang tidak ekstrim ya. Kemarau dan hujan itu tidak ekstrim. Maka ada dampak psikologis dan dampak sosiologis, di mana ada selalu manja gitu, terus ada di zona nyaman gitu. Kemudian tidak berani tadi seperti Pak TNI itu ya, Pak Jenderal itu, tidak berani fight gitu. Bahkan dizalimi pun ya terima gitu kan. Jadi bahkan ya udah gitu kan, itu karena ini bentukan alam. Nah, kita Muhammadiyah dengan pendidikan mengubah itu supaya penduduk punya etos kemajuan. Saya yakin hebat ini nanti di pertanian. Kemudian yang kedua, di aspek swasta ya, saya yakin Pak Kamajaya dan banyak juga pengusaha-pengusaha lain yang punya semangat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, berbagi dan jangan serakah. Nah, ini yang perlu kita terus tingkatkan, ngajak para pengusaha, para naga, para konglomerat itu untuk apa? Ayo kita bikin gerakan supaya para pengusaha ini betul-betul menyatu dengan masyarakat dan tidak dianggap musuh. Ya mau berbagi, dan berbaginya cuma jangan kayak kembang gula gitu kan. Memang harus serius mau membagi. Nah, kami Ormas itu menyediakan perangkat sosial. Karena kami kan punya massa, punya organisasi sampai ke bawah. Kalau bareng-bareng itu insya Allah bisa. Kenapa kemarin misalkan masyarakat negatif banget terhadap pengusahaan tambang? Karena memang ada banyak, bukan hanya soal tambang, juga hutan dan lain sebagainya, mungkin soal tanggung jawab sosial. Dan jangan cukup dengan CSR, tapi sikap untuk merasa menjadi bagian dari Indonesia.
Jangan sampai cari kekayaan sebesar-besarnya dari republik ini, tapi disimpan di Singapura. Gitu. Kemudian hidup menjadi tidak aman, tidak nyaman karena apa? Karena mungkin perbuatan kita ini tidak positif. Lalu akhirnya cari tempat lain. Lalu bayangan itu selalu bayangan Indonesia ini nanti akan kacau, nanti kami akan jadi korban. Itu mungkin harus kita ubah. Maka kalau kami nanti siap di pengelolaan tambang, kami akan ajak para pengusaha tambang, ayo kita bikin good practices tambang yang bagus, yang ikut mensejahterakan masyarakat sekitar dan tidak merusak lingkungan. Nah, yang ketiga, pemerintah. Pemerintah itu kan punya kewajiban melindungi seluruh bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan keadilan sosial. Saya yakin kalau sampel contoh-contoh Pak Bibit ini diperluas terus, banyak pejabat yang concern ke situ dan integritasnya betul-betul gitu ya, tidak cari popularitas gitu ya, insya Allah Indonesia itu maju. Ini kebetulan sebentar lagi kan hari kemerdekaan. Kita berharap hari raya kemerdekaan itu tidak kegembiraan fisik lahir gitu, tapi ada penghayatan tentang perjuangan para pendiri bangsa yang begitu rupa. Ini ada Pak TNI, Pak Kapolri, Pak Polri dan seterusnya gitu. Saya berharap ya nanti Pak Bibit karena juga bagian ya dari, mudah-mudahan Pak Prabowo dapat mengemban amanat ini, itu menjadi pemerintahan yang betul-betul bisa mewujudkan cita-cita nasional itu. Karena apa? Kami sempat sebelum pemilu itu 3 jam berdiskusi berdua. Beliau concern pada soal kedaulatan, pada soal keadilan, termasuk punya pengalaman di bidang pertanian kan. Coba kalau ini diwujudkan dalam pemerintahan yang betul-betul pro rakyat, pro Indonesia gitu kan, Indonesia ini bisa melompat. Kita ini malu, Human Development Index kita, daya saing bangsa kita itu paling bawah di ASEAN, termasuk tadi. Kenapa di bidang berbagai produksi pangan dan pertanian kita serba impor? Saya yakin karena soal politik ya, policy dan politik. Policy dan politik kebijakan pangan kita dan pertanian kita tidak pro pertanian dan pro rakyat ya. Sehingga nyaman di main impor gitu kan. Sedih, tahun 33-an, tahun 30-an kan Indonesia ini nomor 2 kan penghasil tebu setelah Kuba. Padahal lahannya waktu itu cuma 196.000, tapi bisa produksi gula 2,9 juta. 2023 lahan kita kan 500,4 ribu ya, tapi hanya 2,2 juta tadi. Jawa Tengah lahan pertanian berapa? Tebu kan 48.000 ya. Kemudian penghasilannya sekitar di bawah 200 ya, di bawah 200 ton ya. Yang tertinggi kan Jawa Timur. Jawa Timur 1,13 juta ton ya. Jadi ya karena nyaman dengan berbagai impor, lalu akhirnya korbannya adalah pertanian kita. Dulu di zaman Pak Harto kan sempat swasembada pangan kita bagus. Kami tidak ahli bidang itu, tapi pakai nalar sehat saja. Jadi kalau 3 elemen ini kita bergerak maju, itu insya Allah itu bahwa Indonesia bisa punya komitmen menjadi negara maju. Tapi kuncinya di ketulusan.
rakyatnya tulus, ya. Kemudian para pengusaha tulus, para pimpinan ormas dan kelompok bangsa tulus, kemudian juga pemerintah dalam mengembankan amanat itu ya ada ketulusan untuk berhidup, bukan mengambil, semangatnya tidak mengambil. Dan kalau betul-betul pro rakyat itu mungkin culture ya, kami juga nanti ada edukasi di pilkada itu, populisme itu